sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ratna Susanti dari SD Negeri Terpan, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 087 dari Kabupaten Lamongan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas dalam pendidikan guru penggerak saya, yaitu aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Untuk sesi kali ini saya akan melaksanakan tahapan pra-observasi, dan di sebelah saya sudah ada rekan sejawat saya di SD Negeri Terpan, yaitu Ibu Afif Nur Faiza SPD selaku guru kelas 5 yang nantinya akan saya supervisi dan saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afif. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Afif? Oke, alhamdulillahirobbilalamin, saya sehat dan alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Afif sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata saya di modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Nah, untuk itu dalam kegiatan supervisi akademik nanti kita tidak semata-mata mencari kesalahan atau kekurangan, Bu Afif. Namun dalam kegiatan ini lebih ke pengembangan diri dari Ibu Afif sendiri. Dalam supervisi akademik ini nanti kita juga akan melaksanakan 3 tahapan, Bu Afif ya. Yang pertama adalah yang sekarang kita lakukan, yaitu pra-observasi, kemudian nanti observasi yang kita lakukan dalam kelas, dan yang terakhir nanti adalah pasca observasi. Dan berikutnya tahapan ini nanti kita mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Afif saat melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kemudian menurut Bu Afif sendiri, percakapan kita hari ini seperti apa yang Bu Afif harapkan nantinya? Waduh, saya sudah deg-degan ini, Bu. Setiap kali ada namanya pra-observasi ya, namanya pasti dilihat orang itu kan rasanya deg-degan. Tapi dari pra-observasi ini saya jadi bisa tahu nanti ke depannya seperti apa, kita sharing bareng. Mungkin apa yang saya rencanakan nanti ada kurangnya, sehingga Bu Ratna bisa menambahkan apa yang saya rencanakan tadi, seperti itu. Sehingga apa yang sudah saya rencanakan tadi dapat kita terapkan kepada anak-anak supaya menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Untuk tujuan atau harapan yang ingin Ibu capai dari yang Ibu tadi sampaikan, yaitu mengetahui sejauh mana persiapan Ibu nanti melaksanakan observasi dan ingin mengetahui saran atau masukan yang membangun dalam proses belajar mengajar nantinya. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, saat observasi besok itu mata pelajaran atau materi apa yang ingin Bu Afif sampaikan di dalam kelas? Besok insya Allah saya akan mengambil mata pelajaran IPAS, babnya melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, dan saya akan mengambil materi sifat-sifat cahaya, seperti itu. Berarti Ibu akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat cahaya
di mata pelajaran IPAS. IPA berarti ya. IPAS kan ada 2 ya. Jadi IPAS IPA. Kemudian dalam pembelajaran saat observasi nanti, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu yang ingin Bu Afif capai? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai waktu kegiatan observasi besok adalah anak-anak dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian dapat menerapkannya juga, mengetahui sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sudah sangat detail sekali tujuannya yang ingin Ibu capai. Sangat sesuai juga dengan materi yang ingin Ibu nanti sampaikan, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, semoga nantinya tujuan pembelajaran yang sudah Bu Afif susun ini bisa tercapai dalam kegiatan pembelajaran yang kita sebut tadi observasi ya Bu ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya ini Bu Afif, nanti dalam observasi menurut Bu Afif pengembangan diri apa yang ingin Bu Afif capai? Baik Bu Ratna, untuk pengembangan diri yang saya ingin capai adalah pengembangan diri kompetensi sosial emosionalnya. Itu yang paling penting terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran secara diferensiasi. Kan sekarang ini kan pembelajaran anak itu kan ada yang mudahnya dengan melihat, ada yang mudahnya dengan mendengar, ataupun dengan bergerak, karena anak-anak yang aktif lebih banyak bergeraknya sehingga mereka mampu belajarnya dengan cara bergerak. Jadi itu yang ingin saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran besok. Memang karakter anak itu beda-beda ya. Terus untuk itu strateginya yang ingin Bu Afif lakukan dalam strategi besok untuk menyiapkan pembelajarannya apa itu? Yang pertama tentunya saya akan menyiapkan perangkat pembelajarannya terlebih dahulu ya, yang terdiri dari susunan belajarnya, kemudian media belajarnya, kemudian penilaiannya juga, dan saya juga menggunakan cooperative learning dalam proses pembelajaran nantinya seperti itu. Berarti luar biasa sekali apa yang ingin Bu Afif capai dari yang pertama tadi Bu Afif sampaikan, itu tentang mengelola sosial emosional, kemudian juga Bu Afif berusaha untuk memfasilitasi, mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus sudah bagus itu Bu, tujuan pembelajaran dan pengembangan diri Bu Afif juga sudah bagus. Tadi juga Bu Afif sudah menyampaikan strategi pembelajarannya juga sudah bagus. Nah, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Nah, kalau berkaitan dengan tujuan pembelajaran, pengembangan diri yang ingin Ibu capai serta strategi yang ingin Ibu gunakan dalam mempersiapkan semuanya itu apa Bu? Seperti yang Bu Ratna sampaikan tadi, bahwa kegiatan observasi kan akan dilaksanakan pada jadwal yang akan ditentukan hari Senin ya besok ya. Nah, insya Allah mulai hari ini nanti saya akan mempersiapkan mulai mengatur susunan pembelajarannya, kemudian menyiapkan medianya, kemudian mengatur anak-anak, memberikan angket atau istilahnya form untuk mengetahui bagaimana anak-anak ini cara belajarnya seperti itu. Jadi nanti kita kelompokkan cara pembelajaran anak secara visual ataupun auditory dan kinestetik, sehingga besok kita akan ketika pembelajaran sudah tidak perlu lagi observasi seperti itu, jadi langsung seperti itu. Baik Bu, nah kebetulan sekarang kan masih hari Rabu, jadi Bu Afif masih punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan sebelum kita melakukan observasi di hari Senin besok. Nah, luar biasa sekali untuk semua yang Ibu Afif sampaikan tadi. Dari apa yang Bu Afif sampaikan, saya rasa sudah cukup. Praobservasinya juga sudah bagus, sudah disampaikan mulai dari tujuan, pengembangan diri, strategi, persiapannya Bu Afif. Nah, semoga besok pada prosesnya itu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena Bu Afif sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan hari ini. Demikian percakapan praobservasi saya bersama Ibu Afif Nur Faiza SPD selaku rekan sejawat saya di SD Negeri Terpan, dan beliau juga mengajar di kelas 5.
Apabila ada salah kata baik yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Assalamualaikum Bu Afif. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apa bisa kalau kita observasi hari ini, apa Bu Afif berkenan? Oke, siap Bu. Siap nggih? Saya kira-kira saya duduk di mana? Oke, sudah saya siapkan mejanya, monggo duduk di sini. Oh nggih. Terima kasih Bu nggih. Oke, karena kita sudah selesai berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, semangat, semangat. Yes. Tepuk kelas 5. Tanggung jawab, disiplin, mandiri, kreatif. Kelas 5, cerdas, berbakat, berakhlak mulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya dan bagaimana caranya kamu mengetahui bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apakah kamu melihat cahaya? Apakah kamu tidak pernah melihat cahaya? Pernah. Nah, semuanya ya. Alhamdulillah. Tahu nggak sifat-sifat cahaya yang ada di kehidupan kalian? Belum? Belum. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat cahaya dan pada kehidupan sehari-hari. Siap? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Tuan akan ajak kalian untuk bernyanyi bersama ya. Ada yang tahu lagu Naik Becak? Tahu. Gimana sih Naik Becak? Lagunya? Pada hari Minggu? Itu naik delman. Kalau naik becak? Aku mau tamasya. Bisa? Oke. Kita coba terapkan di sifat-sifat cahaya ini ya. Coba. 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah dapat menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat
dari cahaya yang dapat menembus benda ini. Yang ini kelompok dari cahaya dapat untuk perlengkapannya sudah disiapkan? Sudah. Sesuai dengan ini yang ada? Sudah lengkap semuanya? Oke, sudah siap praktek ya? Oke. Oke, kalian tadi sudah membaca? Dan kelompok 1 sudah dibaca semuanya? Kelompok 2 sudah mendengarkan videonya? Untuk yang kelompok 3 sudah menyiapkan perlengkapannya yang dibutuhkan? Oke, nah setelah ini kalian beri tugas masing-masing ya. Untuk kelompok 3 ini nanti silahkan apa yang kalian praktekkan, apa yang kalian temui ya selama kegiatan praktikum nanti kamu video ya, kemudian sertakan keterangannya seperti itu. Jadi misal kamu di sini ada poin-poinnya, arahkan senter pada gelas bening. Nah misal seperti ini ya. Ini kamu arahkan senter, kemudian kamu jelaskan. Nah, ada salah satu temanmu nanti yang bagian merekam video. Nah, itu bisa bergantian. Jadi, misal Bu, videonya nanti aku satu dulu, nanti aku gabung-gabungkan, bisa, silakan ya. Nanti yang mau video silakan bergantian supaya semuanya bisa merasakan. Bisa? Bisa. Untuk yang kelompok 2 nanti silahkan dari yang kamu lihat tadi sudah ingat? Sudah kamu rangkum? Sudah. Nah setelah ini silahkan kamu nge-vlog. Ini buat kasih HP kalian. Silahkan buat bukan nge-vlog ya, podcast ya. Suaranya saja apa yang kamu pahami dari video yang kamu dengarkan tadi. Bisa kira-kira? Bisa ya. Oke ini ya. Dan yang terakhir kelompok 1. Nah, kamu kan tadi sudah baca, sudah melihat ilustrasi dari semuanya. Nah, ini buat punya 3 lembar KPS. Silakan pilih 3 contoh sifat-sifat cahaya yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak kira-kira? Kamu amati kira-kira apa ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah itu kamu gambarkan. Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Silakan dibagi mungkin buat 2 atau bagaimana, silakan dijawab video dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan
gantengnya juga ya, sudah lengkap. Nanti tolong direkam suaranya, kemudian bisa diupload di media sosial ya, menampilkan suara saja. Oke, good job untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan panggil tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya adanya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus atau bergerak lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara menyalakan cahaya setan akan bergerak macam lurus. Selain itu, cahaya matahari yang merambat lurus melalui celah-celah. Oke, untuk yang kelompok 3 sudah dicoba untuk apa namanya percobaannya semuanya? Sudah. Tadi percobaannya apa? Di antara 3 gelas ini apa yang terjadi? Dapat menembus benda bumi. Apakah benda buram ini bisa menembus? Bisa. Terus apa bedanya sama benda bumi? Hah? Oke, tidak seterang seperti gelas bumi. Terus yang gelap, apakah cahayanya bisa tembus? Tidak. Tadi sudah semuanya dipraktekkan ya. Setelah ini silakan kalian membuat video dari apa yang kamu praktekkan tadi. Jadi ibaratnya kamu praktek 2 kali ya. Untuk yang satu tadi kamu coba dulu, habis ini kamu praktek lagi, kamu pembuktian bahwa sifat-sifat cahaya yang sudah kamu praktekkan tadi. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mempunyai gelas yang berbeda. Yang pertama ada gelas bening, yang kedua ada gelas buram, yang ketiga adalah gelas gelap. Mari kita beri senter. Yang pertama adalah gelas bening. Jika gelas bening diberi cahaya senter akan menembus. Yang kedua gelas buram. Cahaya akan menembus gelas buram walau tidak seterang gelas bening. Bagaimana tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Oke, setelah ini kalian akan presentasi di depan sini setiap kelompok ya. Ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Karena ini yang terlambat angkat tangan, baru tunjukin kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit disebut cahaya atau buram. Pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian, karena itu kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Dua, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Empat,
Oke, tepuk tangan untuk Mas Dava. Selanjutnya, silakan dipilih lagi temanmu yang mau memberikan tanggapan. Mbak Puput, silakan. Oh, Mbak Dila. Oke, silakan Mbak Dila. Sudah bagus, alangkah lebih baiknya gambarnya diwarnai. Oke, oh iya gambarnya belum diwarnai ya. Oke, dari tanggapan dari Mas Dava tadi, karena ini senternya, alangkah lebih baiknya diganti lampu ya Mas Dava ya, supaya lebih nyata gitu ya terlihatnya. Dan katanya Mbak Dila, alangkah lebih baiknya kalau gambarnya diwarnai supaya lebih nyata lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Cindy. Sekali lagi. Terima kasih Mbak Cindy dan kelompoknya, silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil podcast kami. Dengarkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan mendeks tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 6. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus atau bergerak lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara menyalakan senter. Cahaya senter akan cenderung terpancar lurus. Selain itu, cahaya matahari yang merambat lurus melalui celah-celah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanggapi kelompoknya Mas Alvin? Saya Iya, silakan dipilih. Siapa Mbak Dila? Alin. Oke, Mbak Alin, silakan Mbak Alin. keras lagi. Oke, berarti kurang keras ya tadi ya untuk podcastnya. Oke, diterima? Ya. Siapa lagi selanjutnya, Mbak Zara? Puspa. Oke, silakan Mbak Puspa. Belajar intonasi suara dia supaya enak didengar. Oke, intonasinya kurang enak didengar ya berarti tadi ya. Oke, belajar lagi ya untuk lebih enak lagi supaya lebih bagus lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Alvin. Oke, silakan boleh kembali. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil video kami. Silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mempunyai gelas yang berbeda-beda. Yang pertama ada gelas bening, yang kedua ada gelas buram, yang ketiga adalah gelas gelap. Mari kita beri senter. Yang pertama adalah gelas bening. Jika gelas bening diberi cahaya senter akan menembus. Yang kedua, gelas buram. Cahaya akan menembus gelas buram walau tidak seterang gelas bening. Yang ketiga, gelas cahaya tidak bisa menembus gelas gelap. Jadi teman-teman, cahaya dapat menembus benda bening. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum
berikan tanggapan terhadap kelompoknya Mas Aldo? Mbak Atika saja. Oke, silakan berdiri Mbak Atika. Silakan berikan tanggapan untuk kelompoknya Mas Aldo. Dalam membuatkan video jangan banyak ketawa agar bagus. Nggak boleh banyak tertawa ya, supaya hasil vlognya bagus. Oke. Sudah? Nggak ada lagi? Boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Aldo sekali lagi. Silakan kembali duduk. Oke, hari ini kita telah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingat sifat cahaya dibagi menjadi berapa? 6. Satu, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, dibiaskan. Kelompoknya Fahri. Yang ketiga, dapat merambat lurus. Kelompoknya Zara, terbentuknya bayangan. Yang terakhir kelompoknya Zio, dapat dibentuk. Itu keenam itu adalah sifat-sifat cahaya. Harapannya Bu Afif, kamu dapat belajar hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Besok kita akan belajar tentang mata ya. Silakan belajar dulu di rumah, dibaca-baca terkait mata, sehingga besok kita akan mulai dengan diskusi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Boy mau tahu apa yang membuat kamu hari ini senang untuk belajar. Mbak Cindy, apa yang paling membuat hari ini kamu senang belajar? Kamu paling senang bagian apa? Apa? Menggambar. Oke, menggambar. Karena memang hobimu ya? Oke, nggak apa-apa Mbak Cindy, silakan keluarkan suaranya supaya lebih keras lagi. Mas Fahri, bagian apa yang paling kamu suka hari ini? Mas Aldo, apa yang membuat paling kamu senang hari ini? Oh, saat praktek. Mbak Atika, apa yang membuat kamu paling senang hari ini? Membuat podcast. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Silakan dipimpin berdoa kembali Mbak Atika. Oke, selamat istirahat teman-teman. Terima kasih Bu Afif sudah meluangkan waktunya dalam pembelajaran. Saya diizinkan untuk melakukan observasi dalam pembelajaran secara diferensiasi dan sosial emosional. Oke, sama-sama Bu Ratna. Saya juga ucapkan terima kasih banyak karena Bu Ratna sudah berkenan berada di kelas saya, sehingga nantinya mungkin pembelajaran yang saya terapkan ini mungkin kurang tepat atau ada kurangnya, nanti bisa dievaluasi bersama seperti itu ya Bu Ratna. Harapannya saya juga mendapatkan masukan dari Bu Ratna. Ini kan sudah selesai, pra juga sudah, ini juga sudah. Tinggal nanti pasca observasi bersama pengajar praktek saya ya Ibu ya. Anak-anak juga terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan bahagia, dengan ceria, karena itulah sebenarnya tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran secara bahagia dan berpihak pada murid-murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Di sebelah saya sudah ada rekan sejawat saya dari SD Negeri Terpan.
Beliau adalah Bu Afif Nurfaiza, guru kelas 5. Dan berikutnya ada pengajar praktek saya, Bu Nur Fatimah MPD. Kita mulai ya Bu Afif ya, untuk percakapan observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Afif. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di kelas, atau bisa dibilang adalah observasi. Dan selama proses pembelajaran saya sudah melihat bagaimana jenengan melakukan pembelajaran bersama anak-anak di kelas 5. Nah, bagaimana perasaan Ibu selama observasi kemarin? Selama observasi kemarin ada rasa berdebu ya. Namanya diamati rekayasa Jawa, tapi tentunya saya sangat senang sekali Bu, karena adanya observasi itu saya bisa menerima banyak saran, kemudian masukan dari Bu Ratna, sehingga nantinya akan saya gunakan di pembelajaran selanjutnya seperti itu Bu. Selain itu juga saya juga bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang saya inginkan seperti itu. Baik, alhamdulillah. Berarti kalau gitu sekarang sudah nggak gugup lagi nih ya. Kalau gitu kita mulai Bu ya. Refleksi terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan kemarin itu, menurut Bu Afif apa sudah berjalan dengan baik proses pembelajaran yang Bu Afif lakukan? Kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya tulis, yang sudah saya rancang, dan alhamdulillahnya anak-anak juga mengerjakannya dengan tepat waktu Bu, kemudian mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Baik. Berarti siswa sudah aktif berdiskusi selama tugas yang diberikan dan tepat waktu ya Bu ya. Terus berarti sudah sesuai nih dengan apa yang kita harapkan sebagai guru ya, tepat waktu, diskusi juga aktif. Terus kemudian menurut Bu Afif hal apa yang masih perlu untuk diperbaiki dari pembelajaran yang kita lakukan kemarin? Untuk pembelajaran secara keseluruhan saya masih merasa manajemen kelasnya yang masih belum maksimal Ibu, sehingga anak-anak ada yang mungkin masih berbicara atau membantu temannya, kemudian ada yang melamun sendiri, sehingga pembelajarannya mungkin saya seperti itu. Jadi masih kurang anak-anaknya untuk semuanya untuk fokus pada saya. Berikutnya berarti yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu penyebabnya apa Bu? Penyebab dari yang siswa lakukan kemarin, ada yang melamun, ada yang bicara sendiri. Nah, penyebabnya kira-kira apa menurut Bu Afif? Penyebab utamanya mungkin anak-anak kurang memahami materinya, sehingga anak-anak itu kurang tertarik, sehingga ketika kurang tertarik anak-anak lebih suka menjaga temannya seperti itu, lebih suka dengan imajinasinya seperti itu. Terus kemudian menurut Bu Afif, apa yang kira-kira dibutuhkan untuk bisa mengelola kelas dengan baik? Kalau menurut Bu Afif ya? Saya membutuhkan strategi pembelajaran, strategi pembelajaran untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, yang suka melamun. Itu kan membutuhkan strategi pembelajaran tersendiri, sehingga anak-anak semuanya itu ikut terfokus semuanya pada guru, ikut mengikuti pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru. Kemudian kalau sudah misalkan ya sudah ada strategi gitu ya, apa rencana tidak lanjut Bu Afif untuk melakukannya kemudian? Saya akan belajar lebih lagi terkait manajemen kelas, kemudian saya juga akan
membantu. Karena di sini saya juga masih perlu banyak belajar bagaimana mengkondisikan murid saat pembelajaran agar kondusif gitu Bu ya, keadaannya di anak-anak juga aktif, terus memperhatikan apa yang dijelaskan gurunya. Saya juga masih belajar di tahap seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama belajar mewujudkannya, nanti kita sharing-sharing bersama ya. Terus pertanyaan terakhir ini Bu Afif ya, apa Bu Afif sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan Bu Afif lakukan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Alhamdulillah saya juga sudah memiliki gambaran terkait pembelajaran selanjutnya dari masukan yang sudah diberikan di Ratna terkait strategi manajemen kelas, sehingga besok ke depannya harapan saya tujuan pembelajaran yang saya akan rancang itu tercapai dengan maksimal. Anak-anak juga lebih bergembira saat belajar, sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi untuk menimba ilmu. Seperti itu Bu. Terima kasih atas masukannya. Ini sangat berarti buat saya. Oke, sama-sama Bu Afif ya. Karena memang pembelajaran yang utama itu adalah yang berpihak pada murid. Jadi yang paling utama adalah bagaimana murid bisa senang dalam belajar, gembira dalam menerima pelajaran. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Saya juga masih perlu banyak belajar sehingga kita sharing-sharing sama-sama agar bisa pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Afif untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi percakapan pasca observasi yang saya selaku supervisor dengan Bu Afif selaku teman sejawat saya. Kemudian setelah ini akan disampaikan oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Nur Fatimah. Barangkali ada refleksi dari beliau tentang apa yang sudah kami berdua lakukan. Baik, terima kasih Bu Ratna. Saya diberi kesempatan untuk memberikan balik dari hasil proses coaching berdua antara Bu Afif dan Bu Ratna sebagai coach dan Bu Afif itu sebagai coach. Setelah saya amati tadi, proses coaching berjalan dengan lancar. Dan prinsip-prinsip coaching, langkah-langkah coaching sudah Bu Ratna lakukan dengan baik. Utamanya itu yang pertama itu ya, hadir secara penuh. Nah, hadir secara penuh berarti antara keduanya coach dan coaching itu sudah menjalin hubungan yang baik. Istilahnya masing-masing sudah konsentrasi, tidak ada rasa gugup, walaupun ada ya di awal itu rasa grogi dan seterusnya. Akhirnya suasana itu bisa mencair ya antara kedua, dan percakapan itu berjalan dengan rileks. Saya amati seperti itu. Jadi Bu Afif itu bisa menyampaikan semua permasalahannya, kendala-kendala yang ada di kelas itu secara rileks. Jadi hadir secara penuh itu sudah dilakukan dalam proses coaching. Kemudian dari hasil percakapan berdua tadi saya lihat itu sudah menjalin kemitraan ya. Jadi kemitraan antara coach dan coaching itu penting. Jadi tidak ada salah satu itu yang lebih tinggi, tidak ada salah satu yang mendahului dan seterusnya. Jadi semuanya itu adalah mitra bersama-sama mencari solusi, dan coaching itu sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu utamanya kunci dari seorang coach itu harus bisa menggali potensi coaching dengan pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah saya amati, Bu Ratna sudah menggali potensi dari Bu Afif, karena Bu Afif tadi permasalahannya adalah manajemen kelas, kurangnya manajemen kelas yang kurang maksimal karena banyak anak-anak itu yang kurang fokus dan seterusnya. Nah, dari pertanyaan yang berbobot dari Bu Ratna itu tadi Bu Afif bisa mencari solusi sendiri. Ternyata ini yang bisa saya lakukan ya dengan kondisi kelas yang seperti ini. Nah, Bu Afif tadi menyampaikan bahwa nanti saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional, saya akan melakukan akan memenuhi kebutuhan murid, mulai kesiapannya, mulai dari gaya belajarnya, mulai dari strategi-strategi yang bisa memberikan motivasi seperti itu. Nah, dari pertanyaan yang berbobot tadi sampai Bu Afif itu bisa menggali potensinya.
Itu kan kira-kira yang bisa saya lakukan. Akhirnya Bu Afif bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapi dengan bantuan UC, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, intinya dari percakapan keduanya ini antara Chris dan Koce itu adalah solusi itu ada di Koce sendiri. Jadi bulatlah di selaku coach tadi benar-benar pandai menggiring pertanyaan agar bulatnya itu bisa mencari solusi secara sendiri dan bulatnya tidak berkesan untuk menggurui seperti itu. Jadi saling sharing, tidak ada saling mendoktrin pertanyaan, tidak ada menjudge dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Jadi proses coaching itu memang harus melaksanakan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang seperti itu. Itu sangat luar biasa. Jadi Bulatna saya kira itu sudah sangat memahami prinsip-prinsip coaching itu seperti apa. Itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Saya kira itu saja umpan balik dari saya. Mudah-mudahan sukses berdua, lancar, sukses selalu berdua. Saya Rizkian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu pengajar praktek Ibu Nur Fatimah MPD. Saya akhiri sampai sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan saya, rekan sejawat saya Bu Afif Nur Faiza selaku wali kelas 5 dan Bu Nur Fatimah MPD selaku pengajar praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.